Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik, alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Aldi Pramana, bisa dipanggil Pak Aldi ya. Bapak di sini akan menjelaskan materi tentang keutamaan menuntut ilmu dalam Islam. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar kita dapat mengetahui seberapa penting menuntut ilmu itu di dalam Islam dan apa saja keutamaan-keutamaan menuntut ilmu di dalam Islam. Perlu kita ketahui bahwa ilmu merupakan suatu aspek yang terpenting di dalam kehidupan seorang muslim. Ilmu bukan hanya sebagai pengetahuan semata, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita sebagai umat Islam senantiasa harus menuntut ilmu sepanjang waktu. Bahkan, ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi, Iqra, mempunyai arti bacalah. Nah, membaca merupakan bagian daripada menuntut ilmu. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim harus senantiasa menuntut ilmu sepanjang waktu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ada ice breaking dulu ya. Nah, cluenya ya ini. Cluenya adalah ilmu. Fokus ya, perhatiin baik-baik. Ini ilmu. Ini ilmu. Ini ilmu. Nah, di hilal ada berapa ilmu? 1. Ayo, kurang tepat. Apa? Belum tepat. 5. Belum, 2. 2. Nah, 2. Kenapa 2? Jam tangan sama HP, Pak. Bukan. Nih berarti ilmunya ilmu. Ini ilmu. Ini ilmu. Nah, ini ilmu. Ini ilmu. Di Iqbal ada berapa ilmu? 2. Nggak ada. Hah? 2. Kenapa 2? Ini ilmu. Yang ada ininya. Nanti tahan. Jawabannya benar, cuman caranya kurang tepat. Ayo berarti baik-baik. Dulunya adalah ilmu. Ini ilmu. Ini ilmu. Ini ilmu. Ini ilmu. Di Andika ada berapa ilmu? Apa? Berapa? 1. Iya benar jawabannya, tapi caranya gimana? Nggak tahu caranya. Tahu ya. Dulunya adalah ilmu. Nah, ini ilmu. Ini ilmu. Ini ilmu. Di Mario ada berapa ilmu? 1. Nah, benar. Kenapa 1? Karena di situ ilmunya cuma ada 1 yang Bapak ucapkan. Apanya? Kata ilmunya. Oh, masih kurang tepat. Jawabannya benar, cuma caranya salah. Ayo sekali lagi ya, baru Bapak kasih tahu caranya. Ini ilmu. Ini ilmu. Ini ilmu. Di Iqbal lagi deh, ada berapa ilmu? 2. Nah, benar. Kenapa? Kenapa 2? Bapak. Nih, baik, Bapak kasih tahu caranya. Ini kan ada ilmu. Nah, misalkan, jadi kalian jangan fokus saya bilang ininya, ataupun yang lainnya. Fokusnya kayak, misalkan Iqbal. Nah, Pakai kibarnya, Pak. oh Iqbal.
Iya Pak. Apa? Pencemaran nama baik. Nah, iya Bang. Nah, Iqbal. Kenapa bisa dua? Kenapa bisa jadi dua? Jadi ini sama L ada di sini. Oh, di dalam. Nah, ini ada dua. Iya Pak. Berarti caranya Ngerti Pak. ulang Pak, ulang. Ada sekali lagi. Saya lagi baru ya. Ayo, tiga lagi. Nah, ini ilmu. Ini ilmu. Ini ilmu. Di Mario ada berapa ilmu? Baik, tepuk tangan boleh ya? Ya cukup ya, baik. Lanjut kita pada inti dari materi ini, yaitu keutamaan menuntut ilmu di dalam Islam. Di sini ada flash hadis. Siapa yang ingin membacakan? Mungkin saudara Iqbal yang membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An anasu. An anasi bini malikin pola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu itu diwajibkan atas setiap orang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Terima kasih, baru kembali ke materinya. Nah, dari hadis ini, dari Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu itu diwajibkan atas setiap muslim. Jadi, di dalam konteks ini, mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Tetapi, sebenarnya mencari ilmu itu wajib bagi semua orang. Tetapi kan, ranah kita di sini membahas tentang keislaman. Jadi, mencari ilmu itu diwajibkan atas setiap orang muslim. Di sini ada penjelasan selanjutnya. Nah, menuntut ilmu adalah suatu hal yang penting bagi setiap muslim, karena dengan menuntut ilmu kita bisa meningkatkan kemampuan diri kita. Artinya, dengan kita menuntut ilmu terjadi peningkatan di dalam kemampuan diri kita. Misalkan peningkatan kemampuan berpikir kita, peningkatan kemampuan keterampilan kita, peningkatan kemampuan pengetahuan kita. Artinya ada tingkatan yang menjadi sebab kalau kita selalu menuntut ilmu. Kemudian dengan menuntut ilmu juga kita bisa mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak kita ketahui. Artinya dengan ilmu kita bisa mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kita ketahui. Nah, selanjutnya ada Islam mewajibkan setiap umatnya mencari ilmu yang tidak terikat oleh waktu. Jadi di dalam Islam mencari ilmu itu tidak memandang muda ataupun tua. Jadi selamanya kita harus tetap mencari ilmu. Di dalam pepatah Arab dikatakan, ayo baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Di sini ada yang tahu nggak arti dari pepatah Arab ini? Iya. Mungkin dari laki-laki ada yang tahu? Dari perempuan? Nah, baik, di sini Bapak akan menjelaskan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi, tuntutlah ilmu
dari buayan hingga liang lahat. Artinya kita harus dituntut untuk selalu menuntut ilmu dari kita kecil nih, minal mahdi, dari kita kecil hingga sampai kita ke liang lahat. Nah, artinya betapa pentingnya ilmu itu untuk mencari ilmu yang tidak terikat oleh waktu. Jadi sepanjang masa kita harus selalu menuntut Ilmu. Nah, kemudian dengan begitu menuntut ilmu merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditolak, apalagi menyangkut dengan kewajiban orang sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menuntut ilmu itu wajib, jadi nggak bisa ditolak karena pentingnya ilmu bagi kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari perempuan? Ada? Dari laki-laki ada? Nggak ada kok. Yang kita lanjut ya. Nah, di sini ada keutamaan ilmu atau keutamaan menuntut ilmu dalam Islam. Apa aja sih keutamaan-keutamaan orang yang menuntut ilmu di dalam Islam? Nah, di sini dijelaskan. Yang pertama, orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi ketika kita memiliki ilmu dan menuntut ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Artinya seberapa penting, seberapa mulianya kalau kita sedang menuntut ilmu. Di sini ada penjelasannya. Nah, surat Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat dan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu. Jadi Allah akan mengangkat derajat apabila orang itu selalu menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ilmu di sini bukan hanya tentang pengetahuan agama, tetapi juga pengetahuan umum yang akan bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan ditinggikan kedudukannya. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam ilmu pengetahuan tidak hanya menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan. Jadi ilmu bukan hanya sekedar untuk menambah wawasan, meningkatkan pengetahuan, jadi juga sebagai jalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, lanjut ya. Lanjut. Nah, kemudian yang kedua, orang yang berilmu dimudahkan jalannya ke surga. Saya minta dari perempuan membacakan satu. Anggita? Dari ini aja, Pak. Iya. Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya? Artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, maksud daripada hadis ini, barang siapa yang menempuh jalan, artinya barang siapa yang jalan untuk mendatangi majlis-majlis ilmu, barang siapa jalan sekolah untuk mencari ilmu, nah, maka Allah akan mudahkan jalannya juga menuju surga nanti di akhirat. Nah, di dalam hadis tadi, di sini ada beberapa makna yang terkandung di dalam hadis ini. Yang pertama yaitu menuntut ilmu dapat memudahkan seseorang melewati sirat, yaitu jalan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Artinya, barang siapa tadi yang menuntut ilmu, yang jalan menuju dari rumahnya menuju ke sekolah, atau dari rumahnya menuju majlis-majlis ilmu, jadi dengan asbab dia jalan untuk mencari ilmu, maka akan dimudahkan jalannya juga menuju sirat, yaitu jalan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Kemudian yang kedua, menuntut ilmu dapat membuat seseorang lebih mudah memahami mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, dan mana yang hak dan batil. Artinya dengan menuntut ilmu,
dapat membuat seseorang ini jadi lebih mudah tahu mana hal-hal yang baik, mana hal-hal yang buruk, mana perbuatan yang haram, mana perbuatan yang halal, kemudian mana yang hak dan batil. Kemudian yang ke poin yang terakhir yaitu menuntut ilmu dapat membuat seseorang mendapatkan hidayah yang dapat membuat amalannya bertambah bagus dan lebih dekat dengan Allah. Artinya jika ada seorang pendosa kemudian dia menuntut ilmu, nah dengan asbab dia menuntut ilmu maka membuat dia mendapatkan hidayah. Nah hidayah inilah yang menjadi sebab amalannya bertambah bagus dan kemudian dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dari laki-laki? Nggak ada, Pak. Kita lanjut ya. Nah, yang terakhir adalah orang berilmu memiliki pahala yang kekal. Nah, ilmu yang dimiliki akan menjadikan ilmunya kelak bermanfaat dan bisa menjadikan tambahan aman yang kekal apabila diamalkan. Artinya, jika kita memiliki ilmu, kemudian kita amalkan dan bermanfaat bagi orang lain, maka ilmu itu menjadi pahala yang kekal di akhirat. Di sini ada hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata amaluhu illa min salatatin, min shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, wa waladin shalihin yad'u lahu." Jadi di sini artinya jika seseorang meninggal dunia, maka semua amalannya terputus kecuali 3 perkara. Apa saja 3 perkara itu? Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Nah, kemudian wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang kemudian poin yang terakhir yang ketiga, wa waladin sholihin yad'u lahu, dan anak soleh yang mau mendoakannya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang poin yang ilmu yang bermanfaat, karena di sini kita membahas tentang ilmu. Jadi ketika seseorang mendapatkan ilmu, belajar ilmu, kemudian mendapatkan ilmu, maka apabila ingin pahala yang kekal, maka harus dimanfaatkan pada orang lain supaya menjadi amal jariah, menjadi pahala yang kekal. Kemudian di dalam pepatah juga dikatakan al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu itu jika tidak ada pengamalan, jika tidak ada pengajaran di dalamnya, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin, seperti sebuah pohon yang tidak berbuah. Jadi ya udah, ilmu yang kita miliki itu sia-sia apabila tidak diamal. Nah, makanya kalau kalian mau memiliki pahala yang kekal, maka harus menuntut ilmu dan diamalkan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Lanjut. Nah, kemudian kesimpulan, menuntut ilmu dalam Islam bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan semata-mata ilmu yang dituntut oleh kita untuk mencari pengetahuan, menambah wawasan, akan tetapi juga merupakan sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dikatakan di dalam hadis Nabi, oleh Rasulullah SAW, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi bil ilmi." Nah, jadi ilmu itu, jika kita menuntut ilmu dan akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, harus dengan ilmu. Nah, ilmu merupakan kunci kesuksesan. Nah, dengan ilmu kita memiliki investasi pahala tadi yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain supaya bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kalau kita sekolah terus dapat uang jajan, terus besoknya kita sekolah lagi karena ngarepin buat dapat uang jajan lagi, itu gimana Pak? Nggak apa-apa. Nah, maksudnya nggak apa-apa di sini kayak yang penting walaupun caranya dia salah, yang penting ada niat buat sekolah. Jadi perbuatannya itu baik. Nah, lama-lama juga nanti dia bakal tahu. Dia nanti pasti menuntut ilmu dan nanti bakalan nggak ngelakuin kayak gitu lagi. Gitu. Terima kasih yang kita atas pertanyaannya. Kemudian ada yang bertanya lagi?
Dari laki-laki? Tiga tadi mau bertanya Pak. Ada? Mario biasanya. Oh. Kalau tidak ada, Bapak langsung ke kuis ya. Pak. Nah, baik, di sini ada kuis. Perhatian teman-teman, di sini ada membuka kotak. Kuis keutamaan menuntut ilmu dalam Islam. Nah, ketuk setiap kotak secara giliran untuk membukanya dan mengungkapkan benda di dalamnya. Di sini ada 7 item pertanyaan. Mungkin dari laki-laki bisa 3 orang, dari perempuan 4 orang. Siapa yang mau? Maju ya. Nanti, Maju. nanti satu-satu ya. Iya Pak, pilih aja Pak, dipilih Pak. Nah, dari laki-laki dulu, siapa yang mau? Iqbal, Iya, Pak. maju sini. Silakan maju. Ya Pak. Di sini. Di sini Pak. Ya. Jangan semuanya, Bang. Nah, dari item ini mana yang kamu pilih? Nomor 3 Pak. Nomor 3. Hijau. Hijau Pak. Nah, pertanyaannya ada berapa tas keutamaan menuntut ilmu di dalam Islam? A 1, B 2, C 3, D 4. C Pak, 3. C, coba kita lihat jawabannya. Nah, benar. Pak. Ih, itu kan bocor umum. Baik, sini ada ya. Terima kasih Pak. Biasa nih kembali. Sekarang dari perempuan 1 orang. Siapa yang mau? Kita? Saya ditumbalik mulu. Dua baik. Nah, sekarang soalnya sisa nomor 1, 2, 4, 5, 6, dan 7. Pilih yang mana? 7 keajaiban dunia. 7. Jangan susah ya, Allah. Nah, Gini. pertanyaannya adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat akan diperoleh jika dengan Warisan. ada warisan kekayaan. Warisan sama kekayaan Pak. Diam dulu, diam dulu. Kita yang jawab. Apa? Ilmu. Ilmu, coba. Ilmu. Salah Pak, salah. Nah, benar. Ayo, langsung dijawab. Nah, kemudian dari laki-laki lagi, 1 orang lagi, 1 orang. Mario Pak, saya mau maju Pak. Ya. Habis ini Pak. Nah, di sini ada 1, 2, 4, 5, dan 6. Pilih mana? 8 Pak. Lah, nggak ada. Di luar skrip. Berapa? Santai ya Pak. Nggak bisa ditebak. Kurang bisa ditebak. Nah, 1. Di sini ada soal membaca adalah bagian daripada menuntut ilmu. Ayat apakah yang turun pertama kali kepada Nabi Muhammad tentang perintah membaca? A. Al-Qur'an. B. Al-Fatihah. Al-Alaq ayat 1, Al-Maun ayat 4. Yang mana? Coba cek. Kita lihat. Su dong. Terima kasih Pak telah menjawab. Ya, makasih Pak. Nah, kemudian dari perempuan lagi. Siapa yang mau? Nia mau? Nia, yang apa Nia? Katanya bakal pas. Sisa nomor 2, 4, 5, dan 6. Pilih yang mana? Mau nomor 2, Pak. Nomor 2. Ini mau dibuatin. Nah, di sini ada menuntut ilmu. Itu wajib bagi A. Setiap orang kaya. B. Setiap orang yang kuat. C. Setiap orang mampu. Ultraman. Orang kaya. Orang kaya. Setiap orang muslim pusing, Pak. Ya, setiap muslim. Ayo coba kita lihat. Yeay. Nopal, Pak. Apa maju Pak? Maju. Nopal mau maju. Nah, kemudian dari laki-laki lagi, dari mau? Mau. Nopal sini. Nah, di sini ada. Nih, Nopal di sini ada 3 item soal lagi. Pilih nomor 4, 5, atau 6. Nah, coba kita buka nomor 4. Nah, ini Nopal pertanyaannya. Berikut ini, manakah yang tidak termasuk di dalam keutamaan menuntut ilmu di dalam Islam? Manakah yang tidak termasuk ya? Nah, A. Orang berilmu memiliki harta yang banyak. B. Orang berilmu dimudahkan jalannya ke surga. C. Orang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah. D. Orang berilmu memiliki pahala yang kekal. Jawabannya?
Nih, jangan. Coba kita lihat. Benar. Apa dapat hadiah apa? Ini, Pak. Nah, terima kasih telah menjawab. Kemudian dari perempuan lagi, satu orang. Siapa? Oh, Ipa, Pak. Ya, Ipa. Ayo ke sini. Ada dua soal lagi nih. Soal nomor 5 sama nomor 6. 5. Ya. Jadi pertanyaannya, manakah jalan yang benar tentang orang berilmu dimudahkan jalannya ke surga? Tadi kan kita udah pelajari. Mana yang benar? Yang mana? Yang D. Gimana D? Nah, Mario, Pak. Mario. Lagi bener. ada satu pertanyaan lagi, siapa yang mau? Mario. Julia. Ayo kita buka soal terakhir nih. Nah, lengkapilah kalimat pepatah Arab ini. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan A. Rumah tanpa dinding. B. Bingkai tanpa foto. C. Pohon yang tidak berbuah. D. Musang berbulu domba. Mana? C. Coba kalian C. Ya. Terima kasih Mario telah menjawab. Iya, Pak. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa pentingnya ilmu bagi kehidupan kita sehari-hari. Ilmu akan menjadi pahala yang kekal di akhirat nanti apabila kita juga mengamalkannya. Jadi tidak akan sekedar kita menuntut ilmu kemudian tidak diamalkan, maka tidak akan bermanfaat bagi orang lain. Mungkin cukup sekian pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada semuanya yang telah menjawab dan memberikan pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.